kematian adalah hari pergabungan, hari yang diliputi oleh derai air mata. Tapi hari kebangkitan adalah hari kemenangan dan penuh sukacita. Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit 3 hari ketika dia mati di salib. Ada 5 makna kebangkitan Yesus buat kita semua. Apakah 5 makna itu? Mari kita ikuti. Pertama, Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia hidup. Orang Kristen tidak hanya memperingati hari kematian Yesus. Karena kalau kita hanya memperingati hari kematian Yesus, tak ubahnya Yesus itu sama seperti orang kebanyakan dan seperti nabi-nabi lain, hanya hidup dan mati dan selesai. Tetapi ketika Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa dia belum selesai. Dia masih ada dan dia masih bekerja. Ketika Yesus belum mati di kayu salib, pelayanannya sangat terbatas karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketika dia bangkit, dia hidup, dia menembus ruang dan waktu. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau dia ada, itu artinya dia dapat melakukan segala permohonan dan pergumulan kita. Dia menyembuhkan yang sakit, dia menguatkan yang lemah, dia menghibur yang susah. Dia memberikan jalan keluar bagi yang menghadapi jalan buntu, dan dia memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa. 2. Yesus bangkit untuk menyatakan bahwa dia menang dari maut. Maut tidak dapat mengalahkannya, kematian tidak dapat mengalahkannya, kubur tidak mampu menahannya. Karena dia hidup, kita dapat berharap kepadanya. Karena dia hidup, kita dapat memohon kepadanya. Orang yang sudah mati tidak dapat diharapkan lagi. Orang yang sudah mati tidak dapat lagi diajak bicara. Nabi Musa, nabi yang besar, nabi yang membelah laut Kulsum, tapi tidak dapat diharapkan lagi karena dia sudah mati. Nabi Elia, nabi besar di Israel, juga tidak dapat diharapkan karena dia tidak ada lagi. Ada juga Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Daniel, Nabi Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sekaria, Maliaki. Nama-nama nabi yang pernah hidup tapi tidak dapat diharapkan lagi karena mereka semua sudah tiada. Tetapi Yesus, kita dapat memanggilnya kapanpun dan dimanapun, dan dia akan datang dengan berbagai-bagai cara pada kita, karena dia hidup, dia ada di mana-mana. Dan ketiga, Yesus bangkit untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Orang sering bertanya dan meragukan tentang Yesus sebagai Tuhan. Mereka berkata, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia mati? Justru karena dia mati, maka saya semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita tahu dia hidup kalau dia tidak mati? Sesuatu yang mati itu artinya pernah hidup. Jika Tuhanmu tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa mati, karena Tuhanmu mungkin memang benda mati, atau Tuhan hayalan, atau memang tidak pernah ada. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan bukti bahwa dia Tuhan. Banyak hal yang dijadikan Tuhan di dunia ini, baik itu kelihatan maupun tidak kelihatan, baik itu benda-benda ataupun roh-roh.
Bahkan juga mungkin Tuhan hanya dalam imajinasimu. Tapi bukti apa yang dapat mereka perlihatkan pada kita bahwa mereka adalah Tuhan? Jika Tuhanmu adalah batu, apakah batu bisa jadi manusia? Sebut saja nama Tuhanmu, kelihatankah dia atau tidak kelihatan? Tapi pertanyaan, apakah dia bisa jadi manusia? Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa apa-apa, dan bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Manusia harus memiliki Tuhan yang berwujud manusia, bukan Tuhan tanpa wujud atau berwujud aneh-aneh. Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia. Untuk membuktikan bahwa dia adalah benar manusia, dia mati di salib. Tapi untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan keempat, Yesus bangkit sebagai bukti bahwa dia benar-benar akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Namanya adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Allah adalah andalan kita. Allah adalah kekuatan kita dan kemenangan kita. Dan Allah kita itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Uang tak selalu dapat menolong. Nama besar tak selalu dapat menolong. Demikian juga pangkat dan jabatan. Mungkin itu dapat menolong kita sementara, tapi dia tidak bisa menolong kita sampai pada akhir zaman, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya menyertai kita di dunia ini, bahkan sampai kita mati, sampai kita di sorga, dia tetap menyertai kita. Haleluya. Dan yang kelima atau yang terakhir, Yesus bangkit karena dia akan kembali ke rumah Bapanya di sorga. Untuk apa Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam pernyataan Tuhan Yesus ini. Dalam Yesus, keselamatan itu pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Ditilik dari sudut pandang logika, Yesus adalah Tuhan yang paling masuk di akal. Karena Tuhannya manusia, berwujud manusia. Bukan tak berwujud atau berwujud aneh-aneh. Meski demikian, Tuhan tidak membutuhkan logika kita untuk mempercayai Dia. Yang Tuhan butuhkan adalah iman kita. Sebab dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, itulah 5 makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semoga memberkati kita. Amin.